Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam guru penggerak. Video kali ini akan menampilkan sebuah presentasi hasil diskusi kelompok dalam ruang kolaborasi modul 1.2.A.5 Nilai dan peran guru penggerak. Dengan fasilitator Bapak Hasanuddin, pengajar praktik Ibu Andi Fitri Heriani, inilah kelompok B. Bapak Irwan P, Ibu Andi Irawati Indal Patra, dan saya sendiri Umi Rahayu. Kami calon guru penggerak angkatan 7 dari Kota Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Tugas utama seorang guru penggerak adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Dan untuk mewujudkan hal tersebut, maka guru penggerak harus memahami dan menjiwai nilai-nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai dan peran guru penggerak. Nilai dari guru penggerak yang pertama, berpihak pada murid, di mana guru penggerak harus lebih mengutamakan kepentingan murid, pendidikan anak yang selaras dengan kodrat alam dan kodrat zamannya demi mencapai tujuan pendidikan. Nilai yang kedua yaitu mandiri, menggambarkan semangat guru penggerak untuk terus belajar sepanjang hayat, senantiasa memampukan dirinya dengan melakukan aksi serta berkenan mengambil tanggung jawab dan turun tangan untuk memulai perubahan. Guru penggerak yang mandiri termotivasi untuk mengembangkan dirinya tanpa harus menunggu adanya pelatihan yang ditugaskan oleh sekolah, dinas, atau pihak lain. Guru penggerak secara sengaja merencanakan dan melakukan perbaikan diri sehingga makin menguasai dan makin ahli dalam apapun yang dianggap perlu untuk membawakan perubahan yang berpihak pada murid. Nilai yang ketiga adalah reflektif. Guru penggerak senantiasa memaknai pengalaman yang terjadi di sekelilingnya, baik yang terjadi pada diri sendiri maupun pihak lain secara positif, apresiatif, dan produktif. Guru penggerak memanfaatkan pengalaman-pengalaman sebagai pembelajaran untuk menuntun dirinya, murid, dan sesama guru dalam menangkap pembelajaran positif sehingga mampu menjalankan perannya dari waktu ke waktu. Dan nilai yang keempat adalah kolaboratif. Seorang guru penggerak mampu senantiasa membangun daya saing, memperhatikan pentingnya kesaling ketergantungan yang positif terhadap seluruh pihak pemangku kepentingan yang berada di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Guru penggerak diharapkan mampu mengkomunikasikan kepada semua pihak mengenai pentingnya keberpihakan pada murid, membangun rasa saling percaya dan saling menghargai, serta mengakui dan mengelola kekuatan serta perbedaan peran tiap pemangku kepentingan di sekolah, sehingga tumbuh semangat saling mengisi, saling melengkapi. Dan nilai yang terakhir adalah nilai kelima, inovatif. Guru penggerak senantiasa memunculkan gagasan-gagasan baru dan tepat guna. Guru penggerak mempunyai nilai inovatif serta jeli melihat peluang, potensi yang ada di sekitarnya untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pembelajaran pada murid. Adapun peran sebagai seorang guru penggerak yaitu yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran, di mana seorang guru penggerak dalam menginternalisasikan nilai-nilai guru penggerak menjalankan filosofi Among Ki Hajar Dewantara, yaitu
Ingarso Sungtulodo, Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani, serta mendorong ekosistem pendidikan di sekolah yang berpihak pada murid. Peran yang kedua yaitu menjadi coach bagi guru lain. Guru penggerak dituntut untuk berdaya dalam menemani dan menuntun rekan sejawatnya untuk bisa menelaah proses belajar mereka sendiri demi peningkatan kualitas pembelajaran bagi murid di sekolah dan di lingkup sekolahnya. Peran yang ketiga adalah mendorong kolaborasi. Guru penggerak mampu bekerja sama untuk mencapai sesuatu tujuan atau menghasilkan sesuatu. Guru penggerak memiliki kekuatan yang sah dipersatukan menjadi saling melengkapi dan produktif, membuka lebih banyak ruang dialog positif antar guru, antara guru dan pemangku kepentingan, baik di dalam maupun di luar sekolah, demi peningkatan kualitas pembelajaran bagi murid. Peran yang keempat yaitu mewujudkan kepemimpinan murid. Guru penggerak diharapkan mengambil peran untuk mewujudkan kepemimpinan murid, memahami bagaimana meramu pengalaman belajar sehingga murid menjadi kompeten, mandiri, dan guru penggerak senantiasa memampukan diri untuk menuntun murid-muridnya. Dan peran yang kelima yaitu menggerakkan komunitas praktisi. Guru penggerak diharapkan dapat mengambil peran untuk menggerakkan komunitas praktisi di sekolah dan di wilayahnya, menumbuhkan budaya belajar kolaboratif atau komunikatif, belajar profesional bersama sesama rekan guru di sekolah maupun di wilayahnya masing-masing. Adapun kekuatan nilai yang menonjol pada masing-masing anggota kelompok kami yaitu Bapak Irwan P. dengan nilai kolaborasinya, Ibu Andi Irawati Indal Patra dengan nilai mandirinya, dan saya Umi Rahayu dengan nilai inovatif. Bapak Irwan P. dengan nilai kolaboratifnya menguatkan perannya dalam mendorong kolaborasi. Sebagai contoh kegiatan yang telah Bapak Irwan laksanakan, yaitu yang pertama, kegiatan KKG dalam rangka menghadapi kurikulum baru, yang dalam kegiatan itu telah menghasilkan RPP dan teknik proyek sesuai dengan IKM. Kegiatan yang kedua, yaitu kegiatan literasi untuk kelas awal yang diselenggarakan oleh UNICEF yang menghasilkan cara-cara teknik-teknik menghadapi kelas awal dalam membimbing membaca dan pembiasaan literasi sekolah. Ibu Andi Irawati Indal Patra dengan nilai mandirinya menguatkan perannya menjadi coach bagi guru lain. Sebagai contoh kegiatan yang telah Ibu Andi Irawati laksanakan yaitu aktif dalam platform Merdeka Mengajar. Dengan mandiri dapat menyelesaikan tugas-tugas modul-modul yang ada demi peningkatan kualitas pendidikan. Dan hal ini membuat Ibu Andi Irawati mampu membimbing teman-teman guru lainnya untuk ikut melakukan hal yang sama. Dan saya, Umi Rahayu, dengan nilai inovatif yang saya miliki, menguatkan peran saya dalam menggerakkan komunitas praktisi. Sebagai contoh kegiatan yang telah saya lakukan, yaitu menciptakan produk prototipe alat peraga dalam mata pelajaran yang saya ampu, membuat buku saku dan buku kerja untuk mata pelajaran yang saya ampu, bergabung dalam komunitas Yuk Menulis dan menulis karya sastra dalam bentuk puisi, serta bergabung dalam komunitas PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di lingkungan saya. Dengan nilai dan peran yang menonjol yang kami miliki tersebut, kami bertiga bersepakat merancang satu kegiatan, yaitu kegiatan menulis cerita pendek. Kegiatan menulis cerita pendek itu kami beri judul Pau Pau Anak Sekolah. Kegiatan
Adapun yang melatar belakangi kegiatan tersebut adalah bahwa kami melihat yang pertama, literasi, minat baca dan tulis pada anak-anak murid kami masih sangat rendah. Hal ini disebabkan karena teknologi dan efek pandemi COVID-19 di mana waktu dari anak-anak kita habis dengan menggunakan HP sehingga interaksi yang terjadi di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat sangat minim. Yang kedua, kearifan lokal. Dalam tradisi lisan masyarakat Sulawesi Selatan, kita mengenal Pau-Pau Rikadong. Pau-Pau Rikadong dapat diartikan sebagai pitutur atau cerita yang diiyakan. Pendengarnya akan mengangguk-anggukkan kepala bila sedang diceritakan. Kearifan lokal ini semakin hari semakin menipis. Untuk itu, kami bertiga bersepakat untuk melestarikan kearifan lokal tersebut dengan kegiatan menulis cerita pendek. Tujuan. Adapun tujuan kegiatan ini adalah untuk menumbuh kembangkan minat baca dan tulis murid, mempertajam nalar dan imajinasi, meningkatkan kerjasama atau kolaborasi, dan menumbuhkan rasa empati atau kepedulian sosial. Manfaat. Kami berharap kegiatan ini dapat bermanfaat bagi murid sehingga murid-murid kami mampu menuangkan ide, gagasannya dalam sebuah cerita pendek, mampu menganalisa kejadian yang dialami, mengambil hikmah atau pelajaran dari sebuah peristiwa baik yang dilihat maupun yang dialami, dan dapat melestarikan budaya lokal yaitu Pau-Pau Rikadong. Adapun metode pada kegiatan ini yaitu dengan menulis cerita pendek. Anak-anak dituntun untuk menulis tentang kejadian baik yang dilihat ataupun yang dialami oleh anak-anak kita sendiri dengan menggunakan bahasa sederhana, bahasa anak-anak, bahasa mereka sendiri. Sasaran kegiatan ini yaitu murid atau peserta didik dan guru. Waktu dan tempat pelaksanaan. Kami akan melaksanakan di sekolah kami masing-masing dan sebagai langkah awal kami akan memulainya secara bersama-sama di sekolah SD Impres 581 Pasipo, Kecamatan Palaka. Adapun hasil dari kegiatan ini, kami mengharapkan bahwa kegiatan ini nantinya akan menghasilkan yang pertama, sebuah karya sastra dalam bentuk buku yang berisi cerita-cerita pendek dari guru dan anak-anak murid kami. Dan yang kedua yaitu terbentuknya satu komunitas menulis. Kami berharap nilai-nilai dan peran guru penggerak akan terbentuk melalui kegiatan ini. Demikianlah presentasi hasil diskusi kelompok kami. Semoga rancangan kegiatan Pau-Pau Anak Sekolah ini kelak akan kami laksanakan dan menghasilkan karya sastra. Saya Umi Rahayu, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kota Bone. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia maju.